Jika seandainya benar bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka yang adalah wali kota Solo saat ini terpilih sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto, maka saya secara pribadi sangat yakin dan percaya nama baik dari seorang Presiden Joko Widodo pasti akan diobrak-abrik, pasti akan dicaci maki oleh relawan Jokowi itu sendiri. Ini yang saya takutkan. Kebaikan, perjuangan, tetesan keringat yang telah dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo, apakah akan sirna dalam sekejap hanya karena seorang Gibran Rakabuming Raka, seorang Presiden Joko Widodo tidak mampu untuk menahan ambisi kekuasaannya ini? Semoga saja hal buruk ini tidak akan terjadi. Mari kita coba dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Mas Butet berikut ini. Merinding saya mendengarnya. Kok cuma untuk main-main urusan domestik sebuah keluarga? Perkara domestik kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara? Ini asu banget. Saya mendapatkan sejumlah isu-isu politik A1 informasinya dan membuat saya syok. Jadi saya itu nangis. Betul-betul Bu Ageng itu, ngapa Pak nangis? Saya nangis itu karena saya itu merasa ikut berpartisipasi menyokong Pak Jokowi sejak 2014. Ini seperti amanah reformasi 98, ingin mempunyai presiden contoh, role model, presiden yang baik, yang bekerja melayani rakyatnya. Dan dapat tahun 2014 itu. Ini kok kayaknya jadi. Dan semua orang, kawan-kawan di sektor apapun termasuk di ranah kebudayaan. Sebelumnya saya itu cuek loh sama politik, saya banyak golputnya. Tapi hari itu karena saya mengikuti nasihat Romo Magdi Suseno bahwa pemilu itu bukan memilih pemimpin yang terbaik, tapi mencegah yang jahat berkuasa. Maka saya terpaksa menampilkan diri untuk menyokong seseorang karena saya tidak ingin ada yang jahat berkuasa. Harapan itu terpenuhi ketika pada akhirnya Pak Jokowi terpilih, bekerja dengan benar, melayani masyarakat. Putra-putranya cuma jualan martabak, pisang, nggak ada ambisi politik. 2014 coba ditampilkan lagi itu waktu mau berangkat itu culun-culun semua. Seneng aku ini, wah ini presiden asu, keren ini ya. Terus berjalan satu periode, benar banget, senang. Apalagi juga sangat care pada kebudayaan, terurus lah, semuanya terurus. Kita mendukung lagi 2019. Ini cuma tinggal berapa bulan akan menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya sudah siap-siap bersyukur Pak Jokowi selesai tugasnya. Saya akan mempunyai role model pemimpin yang baik. Ini barometer. Kalau presiden kelak tidak seperti ini, namanya presiden Belgedes. Saya batin saya itu gitu. Nah kok terakhir permainannya kok kayak gini, nangis, sedih saya. Jadi hari Minggu sore itu
saya udah nggak tahan. Ini masih ada sisa waktu. Saya kirim surat itu. Dalam surat saya itu nadanya, saya cuma seperti yang kukatakan tadi, lalu saya cuma ingin berdoa supaya semesta membimbing, melahirkan mukjizat, melahirkan keajaiban. Karena dalam isu politik kayaknya sudah final semua. Pak Jokowi kekeh dengan keinginannya untuk goalnya memberangkatkan Mas Gibran jadi wakil presidennya Prabowo. Saya sedih, ini secara politik Mahkamah Konstitusi yang dilahirkan dari perjuangan reformasi 98 yang melahirkan sejumlah nyawa, kok cuma untuk main-main urusan domestik sebuah keluarga. Perkara domestik kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara. Ini asu banget. Saya harus melakukan sesuatu di sisa waktu. Ini masih ada waktu beberapa hari sebelum pendaftaran ke KPU, maka saya memberanikan diri menulis surat kepada Pak Jokowi. Saya titipkan pada Mensesnek dengan catatan ini surat pribadi. Selamanya saya nggak pernah surat-suratan. Kali ini bersurat. Saya tembuskan ke sejumlah teman saya yang bisa saya percaya, tapi bocor. Ya udah. Ya nadanya itu seluruh impian saya, harapan saya termuat dalam surat itu. Jadi habis nulis surat saya tidur, bangun tidur sudah banyak WA masuk. Ini bener kamu yang nulis, Ted? Loh, kok sudah beredar? Ya udah ngaku aja ya. Itu tulisan saya. Dan saya berharap Pak Jokowi baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mendengar cuplikan video tadi yang disampaikan oleh Mas Butet, terus terang bulu badan saya merinding. Saya berpikir bahwa Joko Widodo itu terlalu baik. Sekali lagi, Joko Widodo itu adalah orang baik. Dan saya pun sangat yakin seorang Presiden Joko Widodo tidak mungkin dia akan menyia-nyiakan segala perjuangannya, segala tetesan keringat yang telah Joko Widodo lakukan kurang lebih selama memasuk 10 tahun ini. Tidak mungkin bahwa panas setahun akan dihapus dengan hujan sehari, akan ditunjukkan oleh seorang Presiden Joko Widodo. Joko Widodo, saya sangat yakin bahwa dia akan mempertimbangkan secara matang untuk memajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dan saya secara pribadi sangat meyakini bahwa seorang Presiden Joko Widodo tidak mungkin akan melakukan hal itu. Joko Widodo, terlalu banyak rakyat yang mencintaimu. Namamu selama ini selalu dipuja-puji oleh kami yang rakyat jelata. Nama seorang Joko Widodo sudah terukir indah di dalam sanubari kami rakyat jelata. Jokowi adalah presiden terbaik di mata kami yang rakyat jelata ini. Joko Widodo adalah satu-satunya presiden yang telah mengamalkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Terlalu banyak rakyat Indonesia yang mencintaimu. Dan saya sangat yakin bahwa seorang Presiden Joko Widodo tidak mungkin akan menyakiti rakyatnya yang sangat mencintainya ini. Sekali lagi, kami rakyat jelata memohon dengan sangat, jangan hanya karena nafsu untuk berkuasa, jangan hanya karena ambisi untuk berkuasa, lantas segala kebaikan, segala jasa, segala perjuangan harus hilang dalam sekejap. Rakyat tidak menginginkan itu. Rakyat menginginkan agar perjuangan Bapak sebagai seorang presiden, perjuangan Bapak terhadap rakyat di negara kesatuan Republik Indonesia ini harus berakhir dengan begitu indah dan sempurna. Sekali lagi, kami memohon dengan sangat, sudah kiranya apa yang digembar-gemburkan ini tidak akan menjadi kenyataan, karena terlalu banyak rakyat Indonesia yang mencintai keluarga Jokowi. Baik itu dari Bapak Presiden Joko Widodo, dari Ibu Iriana, dari Mas Gibran maupun Mas Kaesang. Terlalu banyak rakyat Indonesia yang mencintaimu. Sehingga dengan demikian kami berharap bahwa isu-isu yang berseliweran di media sosial ini tidak akan menjadi kenyataan. Tetapi jika itu akan menjadi kenyataan, maka saya sangat yakin dan percaya para pemujamu, para pendukungmu, Jokowisme pasti akan mencaci maki dan mencerca namamu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan ini, kembali lagi saya menghadirkan cuplikan-cuplikan video ke hadapan pemirsa sekalian tentang isu yang beredar bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka akan menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Kemudian yang kedua, kalau sampai Gibran dipasangkan dengan Prabowo, saya juga tidak cukup akan mengangkat. Karena apa? Alih-alih misalnya targetnya dengan dipasangkan sama Gibran, Prabowo akan meraih suara yang tinggi dari Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, sebagai basisnya Ganjar di Jawa Tengah. Menurut saya belum tentu itu juga bisa terjadi, malah bisa jadi sebaliknya. Jadi alih-alih ingin mengambil ceruk orang lain, malah bisa jadi ceruknya sendiri nanti terabaikan. Justru nanti ketika Prabowo misalnya di ceruknya di Jawa Barat, di Banten dan beberapa tempat yang lain, bisa jadi malah kurang respect terhadap Gibran sebagai pasangannya Prabowo, malah jadi menurut saya jadi tidak cukup bagus terhadap pasangan ini ya. Lagi kenapa sih ini Opa Wowo nggak milih cawapres dari koalisinya, malah ngemis-ngemis sama kader kompetitor. Masa nggak punya etika atau nggak punya kepercayaan diri? Apa nggak punya harga diri? Jangan-jangan nggak punya semuanya. Kan itu ada Hopipa Alehum Gambreng. Udah yang menang jadi cawapres. Aduh, ini mengadang sahwat kekuasaan ini bikin hilang akal sehat nih. Peraturan yang nggak ada berusaha diada-adain. Aduh, susah nih kalau ambisi ketemu ambisi tuh jadi ngasal gitu.
Yang satu ambisi mau jadi presiden, yang satu ambisi ngebangun dinasti. Awas aja kalau sampai buat nutupin kasus. Nih kasihan AHY nih, nggak tahu nih lebih sakit ditikung Caimin atau lebih sakit cawapres Prabowo Gibran. Sudah diputuskan Partai Golkar mendukung bakal calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan barusan kami sudah menyerahkan keputusan daripada pleno Partai Golkar yang dihadiri quorum oleh seluruh pengurus DPP dan juga DPD se-Indonesia untuk diserahkan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kami persilakan Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Nungguin saya dari pagi ya? Hah? Dari kemarin. Dari semalam. Oh ya? Udah di WA. Siap. Ya ini kan baru nyampe ya. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu pertanyaan, terima kasih. Sikap Jokowi seperti biasa, ya pura-pura bilang bahwa MK urusan MK, soal pencapresan ya urusan partai-partai politik. Dia menyatakan bahwa semua ini nggak ada hubungannya sama presiden, itu di luar kendalinya. Tapi ya setelah isu 3 periode yang gagal itu, bahkan setelah isu perpanjangan masa jabatan presiden yang mandek itu, kok saya jadi mulai susah percaya pada sebuah statement, pada sebuah omongan. Saya sekarang lebih memperhatikan tindakan. Mulut bisa bohong, tapi tindakan-tindakan itulah yang menunjukkan bagaimana sebetulnya tujuan seseorang. Sekali lagi, ini bukan soal Gibran. Di mata saya, ini soal betapa mudahnya kekuasaan mengacak-ngacak hukum demi sebuah ambisi. Jika akhirnya nanti Gibran benar dipasangkan dengan Prabowo, di mata saya, kondisi ini hanya meneruskan ide Jokowi 3 periode, tetapi dengan menggunakan wajah yang lain. Prosesnya ya mirip-mirip banget. Apakah ini akan terwujud? Saya nggak tahu. Tapi ada sebuah tulisan menarik di Kompas yang ditulis oleh guru saya, Imam Ansori Saleh. Dia bahkan menasihati Gibran, jikapun terbuka peluang Gibran untuk maju, kan Gibran bisa bilang tidak. Sebuah nasihat yang menurut saya dilandasi kecintaan pada Jokowi, kecintaan pada Gibran, agar di akhir masa jabatannya kesannya kok tidak mentang-mentang. Kesannya dia bisa landing dengan mulus, tidak landing dengan menunjukkan keserakahan pada jabatan. Sebab Indonesia lebih lebar atau lebih luas dari sekedar keluarga Jokowi. Berita seru. Setelah teka-teki siapa capres Prabowo Subianto, akhirnya terjawab sudah hari ini. Gibran diumumkan jadi cawapres Prabowo 1. Dan semua dokumen sudah lengkap. Luar biasa, Pilpres tahun 2024 akan seru. Setelah Pak Anies Baswedan mengusung cawapresnya Cak Imin,
dan Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, sekarang Prabowo, dengan anaknya Pak Jokowi, Gibran. Ternyata, oke netizen, jangan saling berantem. Yang penting di TPS kita pilih yang mana. Sip. Jumpa kembali dengan saya, Nancy, suara dari ujung timur Nusantara, tepatnya di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. 2 hari ini hati saya begitu gembira, begitu senang, begitu sukacita karena Pak Ganjar dengan Pak Mahfud sudah terdaftar resmi di KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Orang Papua bilang Bapak Kamdo top, Pak Ganjar yang Pak Mahfud Kamdo top. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud punya loyalitas yang sangat tinggi bagi bangsa ini, orang yang berdedikasi, berintegritas. Pak Ganjar pernah jadi anggota DPR dan jadi gubernur. Pak Mahfud juga demikian, pernah jadi anggota DPR dan jadi menteri. Ini luar biasa ya, punya pengalaman yang segudang. Dan Pak Mahfud dikenal sampai ke akar rumput, wong cilik. Saya nonton dan saya lihat dan saya saksikan begitu nama dari Pak Mahfud MD dibacakan, disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, begitu antusias masyarakat Indonesia menyambut dengan senang. Ya, tentunya hukum dan keadilan akan ditegakkan di negeri ini. Bapak berdoa luar biasa. Dan terima kasih untuk Mama Mega, ibuku tersayang, guruku, idolaku, Ibu Megawati Soekarno Putri. Mama, untuk kami orang Papua, saya mewakili suara hati dari setiap perempuan yang bangga denganmu, setiap perempuan yang kagum dengan Ibu Megawati. Saya mewakili suara mereka. Mama Megawati, engkaulah malaikat tak bersayap yang Tuhan kirim bagi bangsa ini, yang Tuhan taruh di negeri ini. Malaikat tak bersayap. PDI Perjuangan sudah berapa kali menang. Kalau Mama mau egois, bisa saja Mama bawa konglomerat untuk majukan yang punya duit. Bisa saja Mama majukan Mbak Puan atau Mas Nanang, tapi itu Mama tidak lakukan. Dan kursi DPR itu cukup untuk PDI Perjuangan sendiri mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi itu pun Mama tidak lakukan. Mama negarawan sejati. Mama mau supaya negeri ini dibangun, bangsa ini dibangun bersama-sama. Anak-anak bangsa, anak-anak negeri yang hebat-hebat. Sehingga Mama buka ruang untuk berkoalisi. Terima kasih untuk P3, terima kasih untuk Perindo, dan terima kasih untuk Hanura. Dan untuk Bang Sandiaga Uno, engkaulah negarawan yang tercatat. Bang Sandiaga bisa terima ketika Bang Sandiaga Uno tidak terpilih. Jiwa besarmu akan tetap tercatat dengan tinta emas. Dan untuk Mas Gibran, saya hormat. Saya menunggu Mas Gibran untuk berkampanye buat Mas Ganjar. Suara-suara miring-miring, suara sumbang yang begitu banyak di medsos. Saya melihat ada beberapa partai yang tidak punya malu secara etika politik. Mereka tahu bahwa Mas Gibran itu kader PDI Perjuangan, tapi dengan bangganya mereka bisa menyampaikan bahwa calon wakil presiden kami adalah Gibran. Tidak pernah lakukan pengkaderan, main caplok saja, main paksa saja.
Orang Papua bilang, kok terlalu urat malu. Itu tidak tahu malu, hanya mau mengacaukan, hanya mau memecah belahkan PDI Perjuangan. Tapi tidak apa-apa, kami kader-kader sudah terlatih, kami dilatih oleh kami punya Mama Mega untuk kami tetap bekerja, maju, dan turun kepada rakyat. Jadi kami tidak pusing, itu dinamika politik yang terjadi. Ya, untuk Pak Jokowi, Bapak Presiden saya hormat. Terlepas dari Bapak Presiden, Bapak dengan saya, kader PDI Perjuangan. Bapak jangan lupa, 2014, Mama Mega panggil saya. Duduk di samping Mama Mega dan perintah jatuh, kerja keras menangkan Bapak Jokowi. Saya berdiri sebagai Panglima Perang di Kabupaten Nabire. Dan Pak Jokowi tahu saat itu di beberapa TPS kami kader-kader PDI Perjuangan kerjasama bersatu bergotong royong menangkan Bapak, dan di beberapa TPS Pak Prabowo dapat 0. 2019 pun demikian. Kami pasang badan kader-kader PDI Perjuangan di Kabupaten Nabire kerja keras supaya Bapak bisa masuk putaran kedua. Kami tunduk dengan perintah Mama Megawati. Dan sampai hari ini Pak Jokowi, sebagai kader saya masih tetap pegang kata-kata dari Mama Mega dan Mbak Puan bahwa PDI Perjuangan adalah Jokowi dan Jokowi adalah PDI Perjuangan. Semoga Bapak Jokowi bisa mendengar ini, dan saya berharap di akhir perjalanan pemerintahan Bapak turun dengan baik, meninggalkan kesan yang indah. Bapak tidak meninggalkan luka buat kami kader-kader Banteng dan juga masyarakat yang pilih Bapak, walaupun ada pro dan kontra. Terima kasih, selamat siang dan merdeka. Kalau Gibran dijadikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, maka ini akan memicu perang bubat antara Prabowo melawan PDIP. Karena untuk kesekian kalinya, PDIP akan merasa di underestimate, PDIP akan merasa diabaikan, merasa dikhianati oleh keluarga Pak Jokowi. Kalau misal kemudian ada perasaan itu, saya menduga betul di PDIP akan melakukan koreksi total terhadap pola relasi, bahkan keanggotaan keluarga Pak Jokowi dalam konteks keanggotaannya sebagai bagian dari keluarga besar PDIP, termasuk barangkali status sebagai petugas partai yang selama ini dilekatkan kepada Pak Jokowi. Nah, perang bubat ini Bang, kalau kemudian terjadi begitu masuk di putaran kedua, maka ini akan mengonsolidasikan kekuatan PDIP dan juga rival-rival politik Pak Jokowi untuk berada pada satu gerbong untuk berhadapan dengan, let's say, Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ungkapan harapan dari rakyat jelantah kepada seorang Bapak Presiden Joko Widodo maupun kepada Gibran Rakabuming Raka yang datangnya dari ibu-ibu dari Papua tadi sungguh merupakan sebuah suara hati yang dengan polosnya datang dari mama-mama yang mencintai anaknya. Rakyat Indonesia, orang-orang yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo saat ini, pasti semuanya menginginkan agar di masa purna tugas ini, seorang Presiden Joko Widodo bisa meninggalkan rekam jejak yang baik. Tidak ada pencitraan, tidak ada caci maki, tidak ada hina dina yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa terlalu banyak rakyat Indonesia yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo ini. Ada 80%
sampai saat ini rakyat Indonesia masih puas dengan elektabilitas dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga saja hal-hal yang disuarakan oleh rakyat jelata ini bisa didengar oleh seorang Bapak Presiden Joko Widodo. Jangan karena ambisi untuk berkuasa, lalu Bapak lupa akan segala jasa baik yang telah Bapak tanam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jujur, selama ini saya selalu bersuara tentang kebaikan Bapak. Bahkan saya secara pribadi tidak segan-segan untuk menyerang orang-orang yang mencaci maki Bapak. Karena seorang Joko Widodo, di mata kami rakyat jelata, engkau adalah pemimpin yang benar-benar akan selalu kami kenang, yang benar-benar menjadi suri teladan bagi kami rakyat Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, isu perpolitikan di tanah air ini semakin hari memang semakin memanas. Tetapi saya secara pribadi masih kokoh dengan keyakinan saya bahwa seorang Presiden Joko Widodo tidak mungkin akan menyakiti hati dan perasaan rakyatnya. Seorang Joko Widodo pasti akan melakukan hal yang terbaik. Seorang Joko Widodo pastinya akan membuat PDI Perjuangan bangga. Dan seorang Joko Widodo yang adalah seorang pribadi yang begitu humble, yang begitu rendah hati, saya sangat yakin dia akan meninggalkan legasinya ketika dia sudah selesai menjabat sebagai presiden dengan hal-hal atau dengan image yang begitu istimewa, yang bernuansa positif untuk selalu dikenang oleh rakyatnya. Mari kita tetap pantau, kita tetap tunggu sampai seorang Prabowo Subianto mendeklarasikan cawapresnya yang sah. Apakah akan tetap dengan nama Gibran Rakabuming Raka, ataukah akan bergeser ke orang lain? Mari kita tunggu bersama-sama sampai tanggal 25 Oktober 2023 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari tetaplah semangat, kita kawal Bapak Presiden Joko Widodo sampai di akhir masa tugasnya.